Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah pokok ekonomi. Yuk kita perhatikan bersama-sama tayangan berikut ini. Masalah pokok ekonomi terdiri dari masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik merupakan bahasan teori ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Masalah ekonomi klasik dilihat dari sudut pandang sederhana. Inti pemikiran ekonomi klasik tertuju pada kemakmuran. Kemakmuran tercapai jika semua barang dan jasa yang dibutuhkan manusia telah tersedia. Ekonomi klasik sangat menekankan kekuatan pasar, sehingga menolak campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Masalah ekonomi klasik terdiri dari masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Masalah produksi merupakan permasalahan mengenai cara memproduksi barang dan jasa. Meliputi cara penggunaan bahan, modal, tenaga kerja, dan teknologi yang menentukan kapasitas produksi barang dan jasa. Masalah produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Setelah melakukan proses produksi, masalah yang harus dipikirkan adalah bagaimana produk dapat sampai ke tangan konsumen. Karena barang yang tidak sampai ke tangan konsumen yang tepat tidak akan memiliki nilai guna. Selain itu, masalah saluran distribusi yang terlalu panjang akan menyebabkan harga jual menjadi mahal. Selanjutnya adalah masalah konsumsi. Masalah konsumsi menyangkut hal apakah barang tersebut dikonsumsi secara tepat oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Karena barang yang diproduksi harusnya yang dibutuhkan, diinginkan, dan terjangkau oleh konsumen. Penentuan jenis barang yang akan dikonsumsi dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hal ini menyebabkan setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda-beda. Nah, demikian penjelasan 3 hal menyangkut masalah ekonomi klasik. Bagaimana dengan masalah ekonomi modern? Masalah pokok ekonomi modern mengakomodasikan masalah ekonomi dalam 3 masalah pokok, yaitu what, how, dan for whom. What atau barang dan jasa apa yang harus diproduksi. Masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi. Karena sumber daya terbatas, masyarakat harus memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Apakah akan memproduksi makanan, obat-obatan, mesin-mesin industri, buku, video, TV, mainan anak, dan seterusnya. Contohnya jika kita memiliki modal berupa uang, mesin jahit, tenaga kerja, dan tempat usaha. Dan kita ingin memulai usaha, jenis usaha apa yang akan dipilih? Apakah memproduksi pakaian atau membuka jasa jahit? Jika ingin memproduksi pakaian, apakah akan memproduksi pakaian resmi, pakaian santai, pakaian olahraga, atau pakaian anak? Jika memproduksi pakaian anak, berapa jumlah pakaian yang akan diproduksi? Nah, pertanyaan tersebut harus dipecahkan oleh produsen sebelum memproduksi produk tertentu. How atau bagaimana cara memproduksi. Masalah dalam hal ini adalah teknologi atau metode produksi apa yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Berapa jumlah tenaga kerja, jenis mesin apa, dan bahan mentah apa yang akan digunakan. Produksi menggunakan tenaga padat karya atau padat modal. Jika menggunakan tenaga padat karya, banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi jumlah produksinya terbatas. Jika menggunakan tenaga padat modal, maka yang akan menjadi masalah adalah dari mana akan diperoleh modalnya.
Masalah lain dalam hal ini adalah bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi agar produk yang dihasilkan berdaya guna dan berhasil guna. For whom atau untuk siapa barang diproduksi. Permasalahan di sini adalah siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Dengan kata lain, bagaimana cara pendistribusiannya? Apakah barang-barang yang diproduksi tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat dengan ukuran pendapatan, kekayaan, atau masyarakat kelompok tertentu? Nah, demikian tadi pembahasan mengenai masalah pokok ekonomi yang terdiri dari masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan ekonomi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.